itu sesuatu yang... Halo Mas Triyono, gimana sinyalnya? Udah bagus? Ah, ini alhamdulillah sekarang udah bagus. Ya, ya semoga nanti bagus lagi. Oke. Tetap Ya, nanti macet lagi, Mas. ya, wes nyimak aja kalau gitu Mas Triyono. Progres upload videonya kayak gimana Mas Triyono? Ya, Masih lanjut? Semangat? ya, masih Mas. Cuma kadang mau bikin video gitu, Mas. Rasanya gimana gitu. Karena apa ide buat konten itu apa, gimana bingung. Nah, kalau lagi nggak ada ide buat konten, bikin videonya kayak gini. Teman-teman, saya mau bikin konten hari ini, tapi saya bingung mau buat bikin apa ya. Udahlah, saya rekam aja nih, ada di depan saya nih. Nah, udah ngomong gitu aja. Nanti akan mengalir. Itu sama kayak teknik waffle, dipancing gitu Oh, loh. Clear ya? lihat, lihat. Nah, di Itu kan nggak, durasinya loh, itu kan yang kan ada yang durasi yang lebih dari berapa menit? 2 menit ya? ya pokoknya minimal 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 itu di atas 1 menit lah. 1 menit. Nanti kalau udah dapat 3 menit selesai gitu aja Mas Trio. Apa? Udah, Oke. ya Mas. Untuk Bu Dila, jadi nanti tetap Ibu berbicara menggunakan struktur yang saya bagikan tadi di WA Group Bu Dila, mulai dari Ya, opening, terus kemudian perkenalan diri Ibu. Nah, itu Ibu lancarkan Bu Dila. Kira-kira berapa lama Bu Dila nanti presentasinya? kira-kira 15 menit, Pak. Nah, 15 menit kan cepet banget Bu. Itu udah cukup Bu Dila. Paling nanti ada tanya Oh, jawab juga. Itu iya, iya. lima hal ini sudah mewakili lah untuk 15 menit. Tinggal Ibu tambahkan poin-poinnya apa saja gitu Bu Dila. Ya mungkin ya Pak ya minta tolong ditambah-tambahin apa kata-kata dari jenengan gitu Pak. Oke. Nanti via WA. Oke, siap. Iya ya. Ya, makasih banyak ya Pak. Oke. Mas Hawari, gimana latihannya? Sampai video berapa sekarang? Baru minggu 3, Pak. Oke, minggu ketiga, hari ketiga ya. Nah, video itu tetap latihan, kemudian dipraktekkan. Nah, itu akan meningkatkan PD-nya kita, kelancaran kita berbicara. Di pertemuan ketiga ini, Mas Hawari sudah berbeda dari yang sebelumnya. Dari yang malu-malu, yang tidak lancar, sekarang sudah mulai menampakkan wajahnya, sudah mulai lancar bicaranya. Nah, ini progresnya kelihatan Mas Hawari. Plus ini Mas Hawari, ketika kita live seperti ini, kalau anggap ini sesuatu yang penting, Mas Hawari sesiapkan tambahan lampu, Mas. Coba perhatikan saya, Mas. Nah, ini kan gelap, Mas. Nah, ini kan gelap ya. Nah, kalau gelap seperti ini kira-kira bagus atau enggak sih gitu loh. Nah, ini kan agak terang, berarti ada lampu tambahan. Saya tidak mewajibkan Mas Hawari, tidak mewajibkan. Ini sebuah sharing saja. Tinggal nanti kira-kira Mas Hawari apakah membutuhkan lampu tambahan atau tidak. Karena nanti ketika Mas Hawari berbicara dengan menggunakan media, Mas Hawari akan mengambil kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan. Sejak awal belajar online public speaking, biasakan memberikan yang terbaik. Background dikasih seperti apa. Seandainya tembok, tembok tidak masalah. Kemudian penerangannya seperti apa gitu. Kalau dulu saya juga sama Mas Hawari. Ketika bicara kepada banyak orang, ya nggak ada lampu seperti ini Mas Hawari, gelap seperti ini. Kemudian saya menyadari, oh ternyata kalau dikasih tambahan lampu itu lebih bagus gitu loh. Nah, seperti Mas Hawari ya, masukannya Mas Hawari lebih bagus. Oke, untuk teman-teman, apabila tidak ada pertanyaan lagi, ini akan saya tutup. Ada pertanyaan, Mas? Silakan Mas Triyono. Oke, Mas. Kan tadi kan ada yang
mau bertanya tentang apa tadi ya? Jualan atau apa ya? Kalau nggak salah. Kewirausahaan. Oh iya, gitulah. Itu misalnya gimana caranya agar mempunyai ada niatan untuk arah situ, Mas. Tadinya yang gengsi lah, yang malu lah, segala macam lah, banyak pikiran. Hmm. Nah, Bu Dila ada pertanyaan dari Mas Triono, Bu Dila. Silakan latihan menjawab Bu Dila. Terima kasih Mas Triono atas pertanyaannya yang bagus ini. Sama-sama, Bu. Sebelum menjawab, mungkin sedikit ini ya apa jawaban. Untuk usaha sebenarnya tidak perlu gengsi. Semua kita tempuh. Asalkan halal semua kita tempuh. Saya dulu juga pernah jualan karpet di pinggir jalan, keliling-keliling jualan keripik usus. Jadi intinya apapun selama itu halal kita tempuh, tidak boleh malu, tidak boleh gengsi. Ibu. Oke. Nah, jawaban dari Bu Dila itu kalau saya tambahkan seperti ini, Mas Triono. Bisa diulang nggak? Bisa diulang nggak, Mas Triono? Gimana pertanyaannya, Mas Triono? Yang lebih clear pertanyaannya. Jangan bulat omongannya, Mas Triono. Coba. Yang tertata, pelan-pelan. Yuk, latihan bicara, Mas Triono. Silahkan. Pertanyaannya diulang lagi kan, Mas? Ya, diulang lagi, Mas Triono. Ini tadi kan tentang wirausaha ya, Mas ya. Nah, saya mau bertanya kepada siapa itu ya, Mbak. Nah, jadi pertanyaannya gimana caranya supaya ada niatan ke wirausaha agar tidak ada rasa gengsi, malu dan lain sebagainya. Terima Oke. kasih. Nah, terima kasih, Mas Triono. Pertanyaannya luar biasa. Sekarang saya balik tanya ke Mas Triono. Kira-kira Mas Triono mau jualan apa sih? Gitu? Terima kasih, Mas. Ya, saya hanya ingin jualan, cuma jualan yang saya itu bingung. Ah, nah, tahu Bu Dila, ternyata Mas Triono itu tidak punya ide mau jualan apa. Usia berapa sekarang Mas Triono? 26, 26 tahun. Tinggal di mana? tinggal di Pasir Luhur, Di mana itu, Mas? di apa kok Riau, di Pasir Pangarian. Oh, di Riau, Bu Dila. Bu Dila, Anda sebagai seorang pengusaha, kira-kira kalau ada pemuda usia 26 tahun dan dia tinggal di Riau, Bu Dila ada saran enggak? Dia bagusnya jualan apa menurut pengalaman Bu Dila? Silakan Bu Dila. Nah, kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Triono atas pertanyaan yang luar biasa. Mungkin Mas Triono bisa untuk saat ini bisa jualan online atau barangkali join dengan temannya yang punya usaha, misal temannya ada usaha bisnis, Mas Triono sebagai resellernya. Kalau Saya secara juga tatap muka, Nah, oke, cukup. Jadi Bu Dila mengatakan gini Mas Triono, untuk memulai usaha kalau tidak punya ide, jadilah reseller, jadi makelar Mas Triono. Makelar itu dari bahasa bisnis Inggris, namanya make clear. Ya, siapa tahu clear. Mas Triono di Riau ada lahan kosong, mungkin Bu Dila mau investasi beli tanah di sana, tawarkan ke Bu Dila. Bu Dila, ini ada tanah bagus, cocok untuk kafe di Riau, luasnya sekian, harganya sekian. Nah, kan dapat komisi sekian persen Mas Triono, kan lumayan. Ini ide dari saya Mas Triono. Ya. Selanjutnya, saya akan tanya ke Bu Ratmi. Bu Ratmi sebagai seorang PNS di Surabaya, punya pengalaman ketemu dengan banyak orang. Kira-kira nih Bu, ini ada pemuda ini. Mas Triono ini seorang petani,
YouTuber pemula. Nah, dia ingin berwirausaha. Kira-kira ada nggak sih anak muda di Surabaya yang usia 26 tahun punya usaha dan bagus? Menurut Ibu apa di Surabaya, Bu Ratmi? Kalau secara pengalaman punya teman atau punya yang berhubungan itu saya belum ada, Pak. Cuman kalau pengen, mungkin ini sebagai ide atau apa, saya juga sebagai seorang anak petani ya. Mungkin kalau sebagai petani dari sekarang kan udah zamannya ini ya, zamannya digital marketing. Jadi dari hasil pertanian itu coba misalnya yang biasanya cuman dijual secara berapa kayak gitu dari lahan langsung, coba dibungkusin per berapa terus nanti dipasarkan lewat online, itu kayaknya juga bisa sebagai untuk memulai usahanya dari hasil pertaniannya sendiri kayak gitu, Pak. Atau kalau bisa bermitra, misalnya mencari ke supermarket yang memang kualitasnya yang kayak di hypermart kayak gitu, bisa menembus ke situ, bisa misalnya dari hasil pertaniannya yang memang yang bagus-bagus kayak gitu. Saran saya sih gitu, mungkin dari diri sendiri gitu, dari hasilnya sendiri, dikemas sendiri untuk dipasarkan. Awalnya dipasarkan mungkin melalui teman, melalui IG kalau punya medsosnya kalau gitu. Oke, good. Terima kasih Bu Ratmi. Mas Awari, coba idenya Mas. Ini mahasiswa yang kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Siapa tahu nih ya, ada ide dari mahasiswa. Kira-kira apa nih untuk berwirausaha? Silakan Mas Awari. Wah, saya nggak bidangnya, Pak. Nggak bisa. Nah, Mas Awari, ketika tidak punya ide, itu jangan mengatakan seperti itu, Mas Awari. Jangan mengatakan, Pak itu bukan bidang saya, Pak. Saya enggak tahu itu, Pak. Kalau kamu ketemu dosen dibilang gitu, wah nilaimu hancur itu, Awari. Wah ini anak muda enggak punya inisiatif ini. Wah gimana kamu jadi anak? Nah ini karena forum kita santai, kita saling support. Nah jawabannya seperti ini, Mas Awari. Gimana? Saya belum yakin Pak dengan ide ini. Kita bilang gitu aja Mas Awari. Coba gimana Mas Awari? Saya belum yakin, Pak, dengan ide saya. Nah, itu lebih pas lah daripada saya tidak tahu itu loh, tapi belum yakin. Oke. Saran saya Mas Riono, untuk Mas Riono, saya tanya ke Mas Riono terakhir ini. Mas Riono kira-kira mau jualan apa nih? Idenya apa? Mau jual kerupuk atau jual apa? Jual apa ya? Itu kan aduh, modalnya yang kecil kalau misalkan tapi apa gitu kalau jualan kerupuk apa segala macam pakai goreng segala macam ribet. Nah, ini yang oke untuk teman-teman. Ini yang bermasalah bukan produknya ya. Ini yang bermasalah mindset orangnya ini. Ini yang perlu diberesin ini mindsetnya ini gitu. Ya, pola pikirnya. Saya tidak menyalahkan Mas Riono tidak, tapi saya mensupport Mas Riono. Cobalah. Ini ada cerita Mas Riono, ada cerita ya. Cerita seorang pemuda, dia itu nggak punya produk. Dia datang ke pengrajin kerajinan tangan. Kalau nggak salahnya daerah Banyuwangi atau Probolinggo. Karena ini di pesisir pantai ada kerang, ada macam-macam ya. Itu difoto, diupload ke online. Langsung dapat order. 1 kontainer. Ya, kamu jangan lihat W-nya, itu prosesnya panjang gitu loh. Kenapa? Ketika dia datang ke pemilik pengrajin tadi, ketika datang itu, Pak saya mau jualin, itu dicuekin. Ya kalau enggak boleh ya saya foto-foto aja lah Pak, coba siapa tahu. Dan di foto-foto, di-upload, ada yang order 1 kontainer. Langsung ditransfer duit, jadi kaya raya. Wes itulah buat semangat Mas Riono. Apapun yang terjadi, berwirausaha, lakukan Mas Riono. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke teman-teman, terima kasih malam hari ini sudah gabung. Intinya pada malam hari ini kita sudah praktek berbicara, kita praktek ngomong
Mas Triyono praktek mengungkapkan idenya, kegalauannya, mau jualan apa, sudah berbicara. Mas Hawari sudah menyampaikan ide-idenya sebagai seorang mahasiswa. Yang penting saya pede ngomong, oke, Bu Ratmi sudah berlatih MC, walaupun dadakan itu bagus, dan Bu Fadila sebagai narasumber, terima kasih sudah hadir di sini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.